Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tentang hazard biologi. Untuk hazard biologi, di mana disusun oleh Masita, Mustika, Muhammad Yusril, dan Ulfa Anggraini dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama, pemeriksaan jentik dan nyamuk. Persiapan alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada senter, yang kedua botol vial, yang ketiga ada abate, yang keempat ada objek gelas, yang kelima ada cover gelas, yang keenam ada cawan petri, yang ketujuh ada pipet tetes, yang kedelapan ada kutek bening, yang kesembilan label, 10 air hangat, 11 jentik nyamuk, dan 12 mikroskop cahaya. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan lokasi pengambilan sampel jentik nyamuk dan mengisi form identifikasi untuk perhitungan kontainer index, breed index, house index, dan pupa index. Yang ketiga, mencari kontainer yang menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk. Yang keempat, menerangi genangan air yang ada pada kontainer dengan senter. Yang kelima, jika terdapat jentik nyamuk, ambil jentik nyamuk dengan menggunakan pipet tetes. Yang keenam, pindahkan sampel ke botol vial dan menutup dengan rapat. Yang ketujuh, beri label pada botol vial dengan mencantumkan nama lokasi, hari atau tanggal, dan jam pengambilan sampel. Yang kedelapan, menaburkan bubuk abate pada kontainer yang memiliki jentik di dalamnya. Yang sembilan, mengisi form penilaian survei jentik nyamuk, dan yang ke-10, bawa sampel yang telah didapatkan ke laboratorium untuk diidentifikasi. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi jentik. Yang pertama, pindahkan sampel jentik ke cawan petri. Yang kedua, matikan sampel jentik dengan memberikan beberapa tetes air hangat. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan pipet tetes untuk memindahkan sampel ke slide gelas. Yang keempat, keringkan slide gelas menggunakan tisu, lalu perlahan agar tidak merusak struktur jentik. Selanjutnya, yang kelima, beri kuteks bening pada sampel jentik. Yang keenam, tutup sampel jentik dengan cover gelas. Selanjutnya, yang ketujuh, letakkan slide gelas berisikan sampel jentik pada mikroskop dengan pembesaran 4 kali. Yang kedelapan, tuliskan hasil identifikasi pada formulir identifikasi jentik nyamuk. Berikut adalah hasil identifikasi jentik nyamuk. Dan hasil identifikasi nyamuk yaitu nyamuk culex jantan. Selanjutnya yaitu 5 level of prevention. Untuk 5 level of prevention yang pertama yaitu health promotion, di mana health promotion yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan ataupun menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, spesifik proteksi. Untuk spesifik proteksi yaitu ada vaksin DBD dan menggunakan kelambu pada saat istirahat pagi dan siang, serta menggunakan lotion anti nyamuk. Untuk early diagnosis dan pro treatment, di mana mengetahui tanda dan gejala yang dapat disebabkan oleh jentik nyamuk. Yang keempat, disability limitation, yaitu mengetahui penata laksanaannya. Terus yang kelima yaitu rehabilitasi, di mana melakukan observasi pasien yang sembuh untuk melihat apakah ada tidaknya komplikasi. Selanjutnya yaitu pengendalian hierarchy of control. Untuk pengendalian hierarchy of control yang pertama yaitu ada eliminasi. Eliminasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan fogging, menaburkan larvasida pada penampungan air, menggunakan obat anti nyamuk, dan memelihara ikan cupang pemakan jentik nyamuk. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi yang dapat dilakukan yaitu mengganti wadah sekali pakai seperti kaleng menjadi wadah yang bisa dipakai berkali-kali agar tidak menjadi sampah. Yang ketiga yaitu isolasi. Untuk isolasi, menutup wadah penampungan air atau mengubur barang bekas di dalam tanah. Yang keempat, engineering control. Untuk engineering control yang dapat dilakukan yaitu pemasangan kawat kasa di lubang jendela atau ventilasi untuk mengurangi akses masuk nyamuk ke rumah, perbaiki sanitasi lingkungan, dan program 4M.
Yang kelima yaitu administrative control, yaitu meminta pekerja untuk taat membuang sampah segera dan membuang air genangan bila terdapat di sekitar tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Untuk alat pelindung diri yaitu menggunakan raket anti nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk atau lotion, dan memakai kelambu saat tidur. Selanjutnya yaitu identifikasi kecoa. Untuk prosedur kerja, yang pertama memasukkan kapas yang telah diberikan kloroform ke dalam plastik untuk mematikan kecoa. Jika kecoa belum mati, atau bisa juga dengan disinseksi. Yang kedua, mengamati kecoa yang telah dimatikan dari plastik. Yang ketiga, mengamati spesies kecoa dengan menggunakan lup. Dan yang keempat, mencatat hasil pengamatan jenis atau spesies kecoa. Selanjutnya, untuk pencegahan dengan 5 level of prevention. Yang pertama, health promotion. Untuk health promotion dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, spesifik proteksi. Untuk spesifik proteksi dapat membuat penutup lubang pembuangan air, menyemprotkan obat anti kecoa, cuci tangan dengan sabun setelah buang air dan sebelum makan. Dan yang ketiga, early diagnosis dan prompt treatment. Untuk early diagnosis dan prompt treatment di mana dapat mengidentifikasi keracunan makanan dan tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Yang keempat, disability limitasi yaitu diobati dengan tablet antibiotik penisilin selama 1-2 minggu. Untuk rehabilitasi dapat dilakukan observasi pasien yang sembuh untuk melihat apakah ada tidaknya komplikasi dan melakukan konseling apabila pasien menderita penyakit. Selanjutnya, pengendalian hierarchy of control. Yang pertama, eliminasi. Untuk eliminasi dapat dilakukan penyemprotan pestisida dan menggunakan obat anti kecoa. Yang kedua, substitusi. Tidak dilakukan substitusi, isolasi, menutup lubang air. Yang keempat, engineering control, di mana dapat pemasangan kawat kasa yang kasa di lubang jendela untuk mengurangi akses masuk kecoa ke rumah. Yang kelima, administrative control, yaitu meminta pekerja untuk taat membuang sampah segera. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri, di mana memakai kelambu saat tidur. Selanjutnya, identifikasi lalat. Selanjutnya, untuk tujuan pemeriksaan, di mana kita dapat mengetahui kepadatan lalat dan jenis-jenis lalat yang ada, di mana yang pertama ada blowfly, fruit fly, dragonfly, flashfly, housefly, clusterfly, horsefly, dan cranefly. Selanjutnya, untuk cara kerja, yang pertama siapkan alat yang akan digunakan. Yang kedua, tentukan titik pengukuran tingkat kepadatan lalat di tepi-tepi atau tempat yang bersudut tajam. Yang ketiga, letakkan fly grill pada tempat yang telah ditentukan minimal 1 meter pada daerah yang akan diukur. Yang keempat, pemasangan fly grill dengan hati-hati. Yang kelima, tempatkan bilah kayu pada tempat atau lubang, jangan sampai terjadi ketimpangan. Yang keenam, dihitung lalat yang hinggap dengan alat penghitung atau hat counter selama 30 detik, masukkan dalam tabel. Yang ketujuh, lakukan pemindaian fly grill, yakni dengan memundurkannya dari jarak semula kira-kira 1-3 meter. Setiap lokasi dilakukan 10 kali perhitungan untuk 10 kali, dilakukan selama 30 detik. Gambar berikut merupakan 10 titik dalam pemasangan fly grill. Selanjutnya, untuk cara pengukuran dan interpretasi. Yang pertama, diambil sebanyak 5 hasil perhitungan tertinggi kepadatan lalat, kemudian dirata-ratakan. Yang kedua, dihitung hasil rata-rata angka kepadatan lalat dalam 1 ekor per blok grill. Yang ketiga, diinterpretasikan hasil pengukuran angka kepadatan lalat dalam satu lokasi tertentu. Interpretasi hasil pengukuran angka kepadatan lalat pada setiap lokasi adalah sebagai berikut. 0-2 yaitu rendah, 3-5 sedang, 6-20 tinggi atau padat,
Lebih dari 21 sangat tinggi atau sangat padat. Yang keempat, dilakukan pengukuran suhu dan kelembapan untuk menghasilkan pengukuran yang optimal di lokasi pengukuran. Hasil identifikasi kepadatan lalat yang didapat dalam satu lokasi yaitu 30 atau sangat tinggi atau sangat padat. Selanjutnya, pencegahan 5 level of prevention. Yang pertama yaitu health promotion. Di health promotion, kita dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan atau menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, spesifik proteksi. Untuk spesifik proteksi yaitu di mana dapat menyimpan bahan makanan dan makanan pada tempat-tempat yang tertutup, menyemprotkan obat anti lalat dan hindari membeli jajanan di tempat yang kurang bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, early diagnosis dan pro-treatment. Untuk early diagnosis dan pro-treatment yaitu dapat mengidentifikasi keracunan makanan dan tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Selanjutnya, disability limitasi. Untuk disability limitasi yaitu dapat diobati dengan tablet antibiotik yang dikonsumsi selama 1-2 minggu. Yang terakhir, rehabilitasi. Untuk rehabilitasi kami dapat melakukan observasi pasien yang sembuh untuk melihat apakah ada tidaknya komplikasi dan melakukan konseling kepada penderita. Selanjutnya, pengendalian hierarchy of control. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi yang dapat dilakukan yaitu penyemprotan pestisida dan menggunakan lem lalat. Yang kedua, substitusi, tidak dilakukan substitusi. Yang ketiga, isolasi. Isolasi yaitu dengan cara menutup makanan dan jangan membiarkan makanan terbuka. Selanjutnya, engineering control. Untuk engineering control yaitu pemasangan kawat kasa di lubang jendela atau ventilasi untuk mengurangi akses masuk kecoak ke rumah, memperbaiki sanitasi lingkungan. Yang kelima, administrasi kontrol, di mana dapat meminta pekerja untuk taat membuang sampah segera. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri dengan cara memakai kelambu saat tidur. Itulah tadi paparan hasil identifikasi hazard biologi yang kami lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.